Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh karya tulis ilmiah bagi pengawas angkatan 1 yang saya hormati. Setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari KTI dalam pengembangan profesi, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan review materi KTI dalam pengembangan profesi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita melakukan review ini, ada beberapa yang kami ambil terkait dengan yang pertama adalah chatting. Yang kedua, yang terkait dengan setelah saya mencermati pekerjaan LK daripada Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu, setelah kita melihat chat, ada beberapa masukan daripada teman. Di antaranya, yang pertama, teman-teman dalam diskusinya chat ini mengharapkan bahwa sebagai bukti kehadiran dalam kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu mendownload materi dan LK yang diupload. Yang kedua, setelah saya mencermati pekerjaan daripada Bapak Ibu semuanya, bahwa tugas LK sebaiknya ditulis nama dan tempat tugas agar memudahkan, memantau, dan mencermati hasil pekerjaan daripada Bapak Ibu. Yang ketiga, terima kasih atas masukannya terkait dengan koreksi Menpan dan RB, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga yang memberi masukan terkait dengan kegiatan pelatihan jarak jauh ini, mengharapkan dari 60 JP berubah lebih banyak agar angka kreditnya bisa lebih dari 1. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PJJ ini berdasarkan kursil yang dikeluarkan oleh Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama. Jadi tidak bisa memperbanyak jumlah JP. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan pelatihan reguler, mungkin dilaksanakan setelah selesai COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, terkait dengan LK yang diberikan. Setelah kita cermati, hampir 100%, 90% lah. Ini pekerjaan teman-teman banyak yang benar. Luar biasa betul. Ini memang pengawas-pengawas yang hebat. Setelah kita cermati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa regulasi yang mengatur tentang pengembangan profesi dan sesuai dengan regulasi yang saya upload, itu ada 3, yaitu pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007, yang kedua, Menpan nomor 21 2010, dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 143 tahun 2014. Selanjutnya, dalam unsur-unsur pengembangan profesi sesuai dengan regulasi yang ada, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Yang pertama, membuat karya tulis ilmiah atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau pengawasan yang dipublikasikan berupa hasil penelitian. Yang kedua, membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau pengawasan yang dipublikasikan secara tidak nasional. Sedangkan unsur pengembangan profesi selanjutnya yaitu membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal, pengawasan, hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan secara nasional. Yang keempat, membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal atau pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan secara nasional. Yang kelima, menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan, ulasan, ilmiah, atau best practice di bidang pendidikan formal, pengawasan dalam pertemuan ilmiah, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Selanjutnya, karya tulis yang lain, yaitu yang terkait dengan penerjemahan atau penyaduran buku di bidang pendidikan formal atau pengawasan yang dipublikasikan secara nasional. Yang kedua,
menerjemahkan penyaduran atau penyaduran buku di bidang pendidikan formal, pengawasan ber-ISBN yang dipublikasikan tidak secara nasional. Yang ketiga yaitu karya inovatif. Karya inovatif itu terdiri dari dua, yaitu menemukan atau membuat karya sains teknologi tepat guna dan menciptakan karya seni. Bapak Ibu yang saya hormati, pengawas atau pengembangan profesi pengawas itu ditekankan pada kegiatan pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan formal pengawasan yang meliputi. Yang pertama, kemampuan membuat penelitian tindakan sekolah, PTS atau PTM. Yang kedua, penulisan best practice hasil pengawasan. Ini berdasarkan regulasi yang ada yang sudah diupload. Bapak Ibu yang saya hormati, ada masukan, ada pertanyaan yang terkait dengan menciptakan karya seni. Apakah karya seni itu harus sesuai dengan tusinya? Nah, perlu dijelaskan di sini. Karya seni ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah seni sastra. Yang kedua, seni desain komunikasi visual. Yang ketiga adalah seni musik. Yang keempat adalah seni busana. Yang kelima adalah seni rupa. Dan yang keenam, seni pertunjukan. Jadi, seni ini tidak harus sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Artinya, menciptakan seni ini adalah terkait dengan seni-seni yang ada atau yang diakui oleh pihak-pihak tertentu. Hanya nanti sifatnya kompleks dan sederhana. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan terkait dengan kaidah selingkung jurnal. Umumnya, kaidah keilmiahan itu sama seperti artikel pada umumnya. Jadi, keilmiahan itu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, ada permasalahan, ya, diawali dari abstrak, terus ada pendahuluan atau latar belakang masalah, yang meliputi diantaranya ada nanti terkait dengan permasalahan, ada tujuan, ada manfaat, ada kajian teori, terus ada pembahasan, yang terakhir kesimpulan, dan ditutup dengan yang namanya daftar pustaka. Ini kaidah keilmiahan pada umumnya. Sehingga untuk lebih tahu secara spesifik, apa toh kaidah selingkung dalam jurnal itu, Bapak Ibu bisa melihat atau membaca jurnal yang telah dimuat. Selanjutnya, penilaian jurnal itu sesuai dengan waktu tugasnya. Jadi karya yang dihasilkan sebelum jadi pengawas tidak bisa dinilaikan. Misalkan Bapak, sebelum menjadi pengawas, waktu menjadi guru, Bapak Ibu misalkan menjurnalkan sebuah karya dijurnalkan. Setelah itu, setelah terbit, kebetulan Bapak Ibu diangkat menjadi pengawas. Nah, apakah jurnal yang dimuat pada waktu jadi guru itu bisa dinilaikan pada waktu jadi pengawas? Itu tentu karena tusinya sudah tidak sesuai, maka itu tidak bisa dinilaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian review yang kami sampaikan. Hal-hal yang mungkin nanti perlu kita bahas karena kita masih ada banyak pertemuan, ya, banyak pertemuan. Kita selesai tanggal 30 Mei sehabis Lebaran. Maka nanti ada hal-hal yang perlu dibahas, ada yang dikaji bersama. Monggo. Saya sifatnya di sini hanya bisa membantu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan istilahnya gambaran atau hal-hal terkait dengan KTI, mudah-mudahan bisa memuaskan daripada Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira review cukup sekian saja. Saya ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.